Hai, 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 hai. Gue di sini sambil videonya lagi di depan. Rabu sebanyak Dan sorry banget kalau 34,8 misalnya miliar suara saham agak diperdagangkan harus dengan salah nilai TV transaksi dan mencapai lebih dari 18,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk frekuensi yang tercatat, sementara sisanya ditutup di zona merah dengan pelemahan tertinggi jatuh pada sektor adalah mencolok hingga 5,11%. Kemudian ada industrial yang turun hingga 4,5%. Kemudian disusul oleh energi yang terkoreksi life value yang gue bawa ke rumah. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi. With buying if there's a home. Ya, jika ada sebuah rumah yang ternyata itu tuh tanpa ada nyokapnya atau nyokapnya dia memang harus sibuk di luar ya, di luar rumah, entah karena dia tuh single mother or dia wanita karir atau anything else yang membuat dia tuh nggak bisa lagi jadi sosok ibu secara 24/7 di rumah. Dan lo bisa bayangin, can imagine dong gimana kondisi rumahnya kalau bener-bener dia kayak gitu. Beda halnya kalau emang lo as a mother yang kayak gitu, tapi lo rela untuk asisten rumah tangga. Dan pemirsa, untuk perdagangan hari ini jika kita melihat Bisa bayangin ya, IHSG selama keluarga yang nggak pakai ART dan nggak ada banget sosok ibu itu sendiri di rumah. Dari sesimpel kayak situation home, kerapihan rumah ya, kerapihan rumahnya kayak ini gue ngomong gini bukan berarti gue adalah orang yang benar-benar rapi-rapi amat tapi kayak itu dulu dari hal sekecil konsistensi, mulai dari konsistensi untuk membuat situation rumah kelihatan homey, clean, rapi, enak dilihat dan bersih. Dan bahkan di luar dari kegiatan rumahan ya, I think some parts of my life ya, ternyata sampai punya schedule hidup gue gitu. Dan alhamdulillah serta masya Allahnya kelihatan di sekitar gue semuanya tuh berjalan terus menerus selama beberapa tahun terakhir, rutin masya Allah, karena ya secara langsung dari dulu gue sangat amat konsistensi terhadap berbagai hal di hidup gue gitu. Terutama when I know that thing is good for me atau for the rest of my life gitu. And I just memang demikian. Jadi poinnya untuk terus ada terus gue konsistensi terus kayak gue diskutin sampai gue naruh mereka hal ini di waktu tertentu di keseharian gue and stay very on time myself, my life, it's the best. And I think satu-satunya hal yang bisa nyelamatin lo untuk bisa benar-benar mempertahankan dan
Jumat dini hari mempertahankan dan sejumlah perusahaan. membuat Badan sesuatu Penanggulangan Bencana Daerah atau so you BPBD can think mencatat Riki 17 bangunan bisa rusak stay ringan di hidup lo ya dengan Selain bangunan rusak, satu korban meninggal dunia akibat dan kepacitan. gue pernah nemu makna konsistensi yang menurut gue bagus banget di Instagram tapi gue lupa screenshotin sorry banget gue gak bisa nyentuhin source-nya pokoknya sumbernya tuh dari Instagram gitu kayak yang dimaksud konsistensi itu tuh Meski demikian, lo pemirsa tidak terus ada menerus kerusakan parah yang membuat warga harus mengungsi. benar-benar Beberapa mengalami kerusakan bisa pada jadi kayak bagian teras gue dan mudah bilang genteng bukan kayak gitu ataupun tembok yang retak. Tidak juga konsistensi itu bentuknya emang kebanyakan yang kita tahu terus gitu tapi ternyata kreatornya itu bikin makna konsistensi itu bisa dengan makna yang sebenarnya lo hari ini lagi absen buat perform something else yang lagi lo jalanin gitu terus naik lo lakuin terus besoknya lo lagi down dan lo nggak ngelakuin dulu nih gitu tapi besoknya lo ngelakuin lagi dan nggak selalu habis tapi lo tetap ngelakuin gitu jadi kayak konsistensi tuh intinya menurut dia adalah peduli lo melakukan yang sekaligus senaik seturun apa itu dan gak peduli dalam satu kali 2 hari kalau menit dan seminggu kan itu ada 7 hari dalam 7 hari dari lokasi Gayu sama sore. bukan Gayu dapat Anda berhenti sih sampaikan maksudnya untuk maksudnya kondisi terkini seperti You can apa dan choose juga data di lokasi karena some tampaknya Anda berada di posko the BPBD begitu ya. 7 Ini days seperti apa data dari in a perusahaan weeks gitu maupun juga buat kayak lo butuh jeda untuk nggak melakukan itu gitu bukan berhenti ya tapi kayak lo boleh tetap jadi konsisten dan caranya ya nggak selalu kayak gue harus terus ngelakuin 7 hari nonstop dan harus kasih performance dan ngelakuinnya dengan cara yang punya feels punya semangat yang penuh punya antusias yang sama kayak gue ngelakuinnya di hari pertama gue melakukannya gitu di day one gitu dan gue harus ngelakuinnya semaksimal mungkin sampai habis gitu oke balik lagi kita emang ingin melakukan satu hal yang bahkan kita tahu kali itu semestinya masa depan kita gitu tapi kayaknya nggak baik, harus selalu sejauh ini apakah ada ibarat sesuatu tuh nggak yang harus terjadi di selalu sana? 100% Langkah pemerintah in a weeks, in a month, in a year, in a years gitu. Karena hidup itu sendiri aja tuh ngajarin kita bahwa ada loh fase dalam hidup yang ternyata ups and downs gitu. Jadi aku setuju sih menurut gue kayak konsistensi tuh ya kayak gitu lo tuh nggak harus selalu 100% lo tuh nggak harus benar-benar berhenti lo boleh ambil jeda tapi ayo tetap ngelakuin aja gitu nggak ada tuntutan yang kayak benar harus lo benar-benar pihak-pihak yang mengalami kerusakan baik itu kualitas sedang hingga bahkan harus benar-benar kalau dengan Anda ketahui begitu sebelum kejadian gempa yang cukup besar ini lo boleh di mulai pas lo sebetulnya apakah sempat terjadi juga gempa lagi di yang terjadi sebelum fase kejadian di gempa lo yang mungkin lagi 30% ya tetap mau dan ya lo dengan lo punya kemauan dengan lo punya niat untuk melakukan itu meskipun lo dan diri lo lagi di fase 30% gitu harus gue kayak gitu sih there is consistency gitu dan menurut gue yang gue mau banget ke gitu. Baik, terima kasih kalau gitu atas laporan Anda jurnalis Berita 1 dari Wicaksono. Itu saya bisa Kembali bertugas jelaskan dan tentang selamat. kerapian yang pemirsa dan ya kaki gue mengatakan bahwa gempa selalu itu tidak dikonteksi semua yang lebih rapi Berikut kayak pernyataan semuanya gue dari tim informasi gempa bumi dan menjadi salah satu bagian dari anggota
yang membuat dunia tuh jauh lebih harmoni dan secara langsung gue mau di selatan Pacitan, tepatnya di koordinat 8,98 selatan, 111,18 bukit timur, atau tepatnya sekitar 89 km arah tenggara kota Pacitan. Ini ada kerusakan di beberapa bangunan seperti tadi. Pemirsa, warga Depok, Jawa Barat berdatangan ke kantor BPJS setempat untuk mencari informasi terkait kesetaraan. apa yang membuat perempuan atau laki-laki secara instan gak lagi tertarik di mata lo. Warga Depok, Jawa Barat Jumat pagi berdatangan ke kantor BPJS Kesehatan Kota Depok. Kedatangan mereka untuk Cuy-cuy, lihat menyediakan aja. solusi menakutkan kesehatan yang mereka gunakan. Salah satu warga minta mengaku kebingungan karena suaminya rutin akibat luka ginjal. Namun kini Pemikiran si jujur sang suami pun sempat terlambat for now dan kayaknya akan jadi yang selamanya. Lu denger gak sih suara motor itu jelas? BPJS Mandiri dinilai membutuhkan. Terutama yang pertama banget gue pemikiran mindset pola pikir ya pola pikir mereka that is so important. Kayak gak peduli lo oke apa dalam berpenampilan, if your logical mind doesn't fit in di sini pun ya bukan berarti pola pikir mereka harus sama banget kayak gue ya. Ada juga yang beda, tapi kayak kadang kan akal kita mereka tuh punya daya ukur dan daya takaran sendiri gak sih untuk kayak mempertimbangkannya lagi. Like secara nggak langsung bisa serap dan gak serap aku juga setuju tanpa si orang terkait itu meminta kita untuk Kesertaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Menteri Sosial. emang secara otomatis aja itu bisa ibaratnya kayak ngasih like mereka gitu sih, kayak sesimpel orang mana yang paling bikin gue masuk secara logical, secara akal gitu, nalar gue, maka they will be my people already. Ya tapi mungkin setelah cucu di pola pikirnya gue sometimes punya beberapa list, beberapa daftar lainnya yang beberapa list lain sih, apalagi untuk klasifikasi mereka to be a real my bestie or so. Karena kayak relasi jenis apapun yang menurut gue adalah wajib pendamping terutama sedang menjalani pengobatan gitu cuci darah, memang harus berkala juga untuk mengecek perusahaan aktif ya, untuk bisa juga tadi yang kedua dia karakter sih, kayak pemberitahuan terlebih dahulu ke Ya, Presiden kayak gue pernah menerima kunjungan sering banget gue memang selalu kadang judging, Ya, pertemuan ini pemirsa gue memang judging banget judging someone by Presiden Prabowo their menyampaikan bahwa manners, behavior, something like their character or what insight they have in it. Tapi itu nggak menandakan bahwa gue orang yang memang purely perfect to this point, this stage gitu. Just I still learn a lot about this. Still aja Yusufa. Dan karena saya pun masih berusaha belajar dan when wearing this to myself ya, gue bilang juga sumpah ini bahwa kadang untuk memperbaiki lo tuh memerlukan sesuatu yang sudah baik
lebih baik, bahkan yang baru mau dan punya niat untuk menjadi lebih baik gitu, menjadi baik lebih baik juga. Pertemuan kedua pimpinan negara tersebut untuk menandatangani sejumlah kerjasama dua pihak, Jadi kayak there's something in there yang gue butuhin gitu dari mereka yang udah jadi baik atau bahkan udah jadi lebih baik gitu secara karakter dan behavior or manners bahkan. Or anything inside of this buat kayak entah gue reflection dan nemu mana yang gue nya ternyata perlu belajar lagi dari bukan copy banget sih, good character sih. Itu bisa ya sometimes, tapi bisa juga kayak kadang untuk kita menimbulkan sisi good yang ada dalam diri kita tuh ya itu tuh bisa dengan cara kita perlu diketemuin dulu nih dari yang ada di luar diri kita, saja orang lain, dan and it's good or better dari kita dulu nih gitu. Ibaratnya kayak perlu asahannya gitu, perlu pancingannya dulu. See guys. Nah, bayangkan if I find someone who has a negative side or character, itu tuh kayaknya apa ya, in my opinion and my life experience ya, dalam pertemanan tuh menurut gue bipolar in anything case itu tuh rasanya cepet banget. Kita kayak nggak perlu nalah dulu, kayak seolah-olah nggak perlu nge-tolerate orangnya dulu, kayak asal nelen terus gampang kita bawa dan tanpa sadar kita ikut langsung nerapin itu dalam pertemanan and friendship. Sampai hari ini sudah 5 kali ke Indonesia juga salah satu Jakarta menjadi destinasi pertama pasca terpilih kembali. Based on my life experience, padahal harusnya kayak bisa tahu sebenarnya kita pelajarin kayak baik gak sih itu gitu, buruk gak sih itu gitu. Kayak kalau semuanya dalam pertemanan or relation apapun itu, relation apapun itu deh, yang lo tahu nih, lo akan tetap sama dia, lo akan tetap sama dia atau orang-orang ini nih gitu. Kalau lo sama mereka dan dia ini punya keburukan yang sama atau bahkan kebanyakannya emang punya sisi buruknya aja gitu, maka sorry banget, there's a zone for your relation sih menurut gue. You don't get a benefit from that relation, terutama untuk your journey to be a growth person. Ya nggak harus nyari yang karakternya baik, terus karakter baik itu tuh sama kayak apa yang lo punya, nggak harus banget gitu. Bisa aja yang lo mungkin punya karakter baik dalam segi apa nih, terus dia punya karakter baik yang lainnya, itu bisa banget. Sometimes kedengarannya hal itu like as you manfaatin banget ya, tapi gak apa sih, relasi menurut gue sometimes emang gitu kok. Kayak lo sama dia bisa jalin relasi yang bagus gitu,
Kebetulan saya mengambil etika di Australia National University. Ya salah satunya pasti karena adanya kebutuhan yang lo mau ambil dari Indonesia. Saya melihat banyak sebaliknya menyaksikan yang langsung diambil dari lo berita gitu. Indonesia yang Dan sedang timbullah belajar peristiwa di UNSC semacam simbiosis mutualisme antar manusia. Gitu Itu sih. Perwira-perwira dari Australia Kalau di Indonesia Apprentice kayaknya memang kayak gitu akademi masuk aja. untuk memberikan seperti Enggak sih, sebenarnya anak-anak teenagers sih, dan sekarang punya pemikiran yang juga udah lebih mature dari usia dia yang mungkin masih banyak yang dia labil gitu. Gue rasa teman sekarang gue mungkin sebagian ada yang gue agak cemas ketika gue ngomongin ini. Mereka tuh adalah gue di masa remaja. Gue di masa remaja adalah orang ternyata gue gak memanfaatkan melampaui kewenangan jenis temen yang ternyata bisa membawa gue kita bisa melihat secara umum gambaran to be a evolusi girl dan person. bekerjasama sebagai berikut mas. Yang pertama mengembangkan kemitraan dengan Ya gue lembaga-lembaga gak menyesali Australia, pertemanan gue lembaga pendanaan dan investasi Australia tentang menjajaki hubungan teknis dari harusnya program-program kalau gue mau pembangunan deh bilateral gue bisa Australia. lebih Yang gitu. kedua mengembangkan Gue gak nyeselin hubungan apa sebenarnya strategis harusnya dalam aja. pendidikan eksekutif, pengembangan keahlian, Harusnya gue bisa nemuin orang-orang tujuan dan baik-baik antara yang Indonesia bahwa gue lebih dalam cocok meningkatkan untuk menjadi profesionalisme dan produktivitas tenaga kerjanya. Terus yang grown ketiga itu person. mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan investasi dua arah melalui pertemuan bisnis atau business matching antara Indonesia dengan Nothing's perusahaan always dan investor di pertama Australia. untuk lo Di sini yang kita menjadi orang yang melihat lebih mencakup misalkan orang yang mau jadi lebih infrastruktur, positif dari sebelumnya iklim, lagi. energi, Gak ada yang terlambat. pertambangan, Gue kesehatan, masih di digital, proses pangan, dan agribisnis. Juga kita bertumbuh. Bedanya menjajaki ini kan bukan pengaturan bertumbuh hanya sebagai pendanaan strangers. termasuk Ini dengan bertumbuh menjadi ekspor manusia payment yang Australia dan bertumbuh mekanisme in pendanaan your lain yang didukung 20s. pemerintah Australia. Dan di sini kita melihat Ini tuh masih ada beberapa poin lagi, tapi karena gue take videonya di sore hari, jadi kayak gue lanjut nanti dengan di ACPA itu karena yang telah mendorong meningkatkan nilai perdagangan dari 12,91 miliar dolar Australia pada dan 2020 bajunya tentu akan berbeda dulu lagi. menjadi 35,38 miliar. Dengan Pak Mensos, saya terima kasih Pak Mensos ya karena sudah membuat kebijakan. We're back. Dilayani dulu. Soal administrasi nanti kita selesaikan Gue satu cuma jalan. pakai Itu kebijakan yang sudah gue bagus tuh dan ya ini harus agak diikuti coverage oleh rumah aja. sakit. Kalau perlu sebetulnya Hubungan ya, antar manusia itu pasti akan ada gesekan. yang ada di setiap rumah sakit kan ada rumah sakit ada Romantic relation kah, friendship kah, bahkan antara anggota keluarga dalam satu rumah. Ya, lo pasti pernah kan ada titik yang utama itu adalah pelayanannya. sampai berucap, Nanti mengikuti dan gue rasanya gak cocok terus ya sama masa semua orang. transisi ini. Itu harus clear gitu kan. Kayak orang-orang tuh gampang banget buat kayak ribut sama gue ya. Kok hidup gue jauh dari kata damai ya sama orang. dan kami titipkan juga nanti minggu depan begitu ya seperti aku selalu untuk Anda. Selamat malam. Makasih Mbak. Ya, dan lain sejenisnya gitu. Tapi lo gak lupakan pasti kalau ya hubungan antar manusia itu emang akan selalu kayak gitu di beberapa waktu. Kalau rasanya terus-terusan ya there's something real trouble or error sih. Atau kadang tuh manusia emang bisa sekompleks itu, terutama dalam berasa. Oke, untuk sesuatu hal yang namanya happy for their ya happy for themselves, mereka tuh bisa kayak legowo aja, accept aja, dan ngerasanya kayak set banget aja gitu. Tapi untuk yang sebaliknya, untuk sesuatu hal yang menyenangin, happy for
self. Mereka tuh bisa kayak yang go aja, acceptan aja, dan rasanya kayak set cepet banget aja. Tapi untuk yang sebaliknya, hal yang menyedihkan, sadness, kehilangan, kesel, marah, amarah, anger, benci, dan lain sejenisnya yang pahit, hitam, blue gitu ya, mereka akan kayak menenggelamkan diri dan rasanya itu. Kehilangan gue mungkin ngerti ya, emang butuh waktu banget, not very easy gitu. Butuh waktu butuh waktu terutama untuk memprosesnya, nerimanya gitu. Apalagi kalau kita tuh kehilangan sama orang yang benar-benar dekat banget ya gitu. Dan kehilangannya tuh tiba-tiba banget gitu, kayak gitu sih guys. Tapi like benci, kesel, amarah-amarah lainnya, rasanya ya emang mau dipendam juga dangerous, bahaya. Tapi kayak sadar gak sih, justru untuk that feels ya, kita tuh ngasih ruang dan tempatnya yang seluas itu untuk mereka. That feels, that things gitu. Mereka lebih luas, bahkan dampaknya ya mereka rasa-rasanya itu jadi tetap dan bertahan lebih lama aja di diri kita. That's why kenapa rasanya lo bisa ngerasain banget kayak lo gak cocok banget sama orang, waktu lo kesel banget sama orang, waktu lo benci banget, waktu you hate on there, you hate your friends, some of them coba kalau kayak rasa bahagia, happy, rasanya tuh ya kadang sebentar banget gak sih lo rasanya lagi gitu. Karena mungkin pas seneng tuh kita emang udah di default buat ya lagi seneng aja gitu lah, ngerti gak? Kayak udah seneng, udah girang, mau apa lagi gitu. You live in that moment gitu, and ya udah aja gitu. Sedangkan kalau emosi-emosi negatif, perasaan-perasaan negatif, itu tuh ngegeliatin diri dan kepala kita tuh ya, rasanya kayak kita mikirinnya jadi jauh lebih panjang, lebih punya banyak waktu lagi untuk itu gitu loh rasanya. Padahal coba kalau feels rasanya kayak senang-senang, bahagia, dan lain sejenisnya gitu. Baru-baru mikir kayak ketawa ngakak aja ya, lu tuh cuma fokus di ketawanya, hal lucu gitu, atau penyebab lu bisa ketawanya aja gitu. Ya seneng juga sih, kayak seneng ya seneng aja gitu sih, menurut gue. Maka menurut gue harusnya hidup sebagai manusia ya, bahkan ketika kita tahu nih akan dihadapi sama jenis orang yang tentunya nggak akan selalu sama kita gitu, sama apa yang kita mau, nggak akan selalu cocok gitu ya, let it be. I mean, gak semua orang akan cocok sama kita, dan gak semua orang akan gak cocok sama kita. Kalaupun bisa cocok ya gak akan mungkin semulus itu banget sih. Pasti akan ada gesekan kecil gitu.
mau itu gesekannya sedikit, mau itu gesekannya banyak. Kalaupun emang berlangsung lama dan rasanya emang kontra, ribut mulu, berantem mulu, banyak mulu, cocoknya mulu gitu, terus mau cabut aja bang gitu ya. Kadang emang kedengarannya kayak simpel banget gitu sih, tapi kayak you need a solution like you should be transformative sikap. Coba deh pindah tempat, bukan kayak kabur aja dari masalah, kabur dari orangnya, kabur dari kenyataan gitu ya, kabur dari kenyataan bahkan. No sweetie, tapi kayaknya waktu lo udah nyoba many ways or strategies for there, dan rasanya tuh kayak udah waktunya buat lepas dan cabut or let go ya, that's way gitu loh, that's decision, the way the decision ya, untuk bisa ngehindarin rasanya kayak emang udah satu-satunya decision aja yang harus lo take it gitu, yang harus lo ambil banget lancar. Ini terang banget ya, emang maaf. Gue tuh lagi pilek tuh matanya, liat nih. Apalagi kan ada pernyataan bahwa people come and go ya, people come and go ya kaks. It's humanis ya, walaupun juga untuk relation like family, sepupu, ipar, dan lain sejenisnya, lo nggak bisa benar-benar lepas dan cabut gitu aja sih dari mereka. I know that. Oke, masih tetap harus ngejalin koneksi dan ketemu mereka lagi ya, walaupun gak sesering bisa sih gitu. Ini yang kamu bilang, tapi kan ada opsi jauhin dulu bentar gitu. Terus kalau dia rasa ternyata memang benar-benar harus dihindarin ya hindarin weh. Tapi mungkin kalau ada momen wajib yang lo sama dia mesti keep in touch, atau ketemu and communication again ya gak apa-apa, tetap aja gitu sewajarnya, secukupnya, dan cukup tahu bahwa oh dia ternyata orangnya kayak gitu sih. Magic simple. Kadang-kadang sih kayak gak simple ya guys. Ayo sempat relate sih, dan sebenarnya satu-satunya hal yang paling berat banget buat gue itu sama teman-teman juga connect bahwa ya, cut off dan jaga jarak orang terdekat, orang yang paling dekat, orang yang sempat pernah dekat banget dengan kita tuh ya. Rasanya tuh bisa dibilang lumayan kompleks, kayak ada sedihnya karena kan udah terbiasa bareng sama dia, udah terbiasa lucu ketemu dia, dan like baik-baik aja sebelumnya, dan pas ternyata udah gak bisa lagi gitu. You should cut off there, you should cut off her, him, kayak gitu. Dan tiba-tiba gak keep in touch lagi, gak ketemu lagi, gak ngobrol bareng lagi, dan gak serucin itu lagi. Itu kayak pertamanya mungkin kayak aneh, tapi akan lebih aneh ketika rasanya diri lo tuh udah gak bisa sefit itu, seser itu lagi sama dia, dan ada hal yang benar-benar lo gak bisa tolerate dari dia gitu. Dan lo masih maksa aja buat kayak ketemu
ketemu dia lagi, coba ngobrol kayak biasa lagi, serucin itu lagi, like there's nothing, there's fine aja for me, for us gitu. Padahal gue tuh you wanna move gitu, nggak pengen terus satu tempat, satu ruangan sama banget sama dia kayak gitu. Itu nggak coba keluar dari kamera, nggak cuma akan ngaruhnya ke diri aku sendiri aja sih, juga kayak akan berpengaruh ke kualitas, ya ke gimana kualitas hubungan lo sama dia, hubungan sama dia. Terus lama-lama tuh bukan cuma dia aja yang sadar, dan ke nggak nyamanan lo yang makin kayak ya lo bakal ngerasain sendiri kayak gitu. Tapi orang sekitar lo itu bakal bisa nilai sendiri bahwa gimana menurunnya dan gimana ternyata dampak buruk yang kalian keluarkan. You bought relation, kualitas hubungan kalian, apalagi kalau misalnya hubungan yang itu nyangkut tentang business, career, tentang hal serius yang that is so important for your future, for your branding, for your artinya memang karena dorongan dari rasa kebencian kita untuk kemudian bisa menjadikan seorang serious thing for your future, dapat melakukan for your di ruang nakal fase gitu. Mungkin sekali ya kita Sebenarnya semua orang kan punya caranya masing-masing buat ngehandle orang yang mungkin bermasalah buat dirinya kayak gitu. Menurut gue cara paling aku adalah ketika udah bener-bener udah gak bisa banget untuk, tapi dia aja masih tetap harus dalam menyampaikan ya secukupnya aja gitu. Kalau misalnya ada waktunya lo memang harus bertemu dia ya. Ya udah, gak apa-apa. Tapi for searching itu Oke, tapi kalau deket itu lagi kayak dulu kayaknya no way gitu. serupa begitu ya, hampir serupa. Dan I miss sebetulnya waktu gue bilang sometimes ya, gue bilang gue gak akan love orang, gue kadang gak bener-bener gak love mereka, contohnya kayak gue pasti akan membiarkan mereka tetap hidup, dan gue masih membiarkan mereka untuk entah mereka bisa mengakses kabar gue atau gue yang kadang masih bisa mencium hembusan kabar dari mereka gitu. And there's nothing for me, maksudnya kayak it's okay, it's really okay, tapi untuk kayak keep in touch secara dekat lagi dan kita jalin komunikasi yang kayak interaction, build interactions kayak dulu tuh gak akan bisa lagi, ngerti gak gitu. Sometimes menurut gue cut off gitu sih, cut off dalam kelas kecil. Gue kayak gitu bes. Bulat ya. Kalau mau gue tuh akses depan jalanan, I think nggak semua orang tuh cocok kocak. Semua orang tuh cocok kocak. Jadi itu beberapa waktu ke belakang, belum lama, sekitar 10 bulan lalu nih,
gue tuh nemu salah satu Instagram postingan, tapi bukannya dia, ada salah satu dia tuh bangun jalanin karir sama temennya gitu kan. Terus ternyata udah I don't really know sih apa yang terjadi sama mereka, tapi karena mereka juga gak punya beda, tapi mungkin ada ketidakcocokan gitu, gue gak bisa mengatakan berapa banget sih, tapi mungkin yang paling halusnya adalah mereka gak cocok, dan akhirnya yang satunya tetap stay di tempat karir yang mereka bangun, dan yang satunya lagi milih untuk mundur kayak gitu. Udah sih, gue cuma nyorotin itu. Ini one of case yang menurut gue gak cuma terjadi sama mereka, yang ibaratnya mereka tuh salah satu pasor, dan ya kalau apapun itu yang terjadi sama para pesohor pasti akan disorot banget gitu. Dan I know this case sebenarnya tuh banyak banget terjadi sama orang biasa yang mungkin kita juga sering dengar. Emang udah pernah ada case-case kayak gini sebelumnya gitu. And that case membuat gue membuat komentar. Sebenernya dia gak butuh komentar gue sih sama kata, cuman karena kasus ini tuh sering banget terjadi dan gue sering banget dengar gitu. Gue tertarik untuk berkomentar tentang ini. Kayak gue rasa hidup tuh sometimes wajib banget lagi untuk kita classification, some classification gitu. One of-nya mengklasifikasikan bahwa teman atau best friends, teman atau bestie sendiri, atau bahkan orang yang paling dekat banget sama kita gitu. Ya, mereka tuh bisa masuk ke kategori yang mana aja di beberapa parts or moments dalam hidup kita. Terutama kalau that is begitu penting buat lo, buat keberlangsungan hidup lo gitu. Gue setuju banget lagi sama statement of temen lo, bestie lo, or some people, whatever you name it deh, yang rasanya deket banget dan lo nyaman banget nih ke mereka gitu. Jadi dan mereka tuh jadi relasi yang like as a true friends for you. Ya, true friends or more, bahkan mereka tuh mungkin bisa yang emang masuk banget dan cocok aja sama lo gitu. But untuk at the job, work, business, career, or beberapa hal yang rasanya serius itu banget dan punya nilai beda tersendiri buat lo gitu, buat rangkaian atau bagian plan masa depan lo, kedewasaan lo in special way gitu. Justru lo tuh gak akan bisa dan belum tentu cocok aja gitu lo cinta sama mereka ini
dan menetapkan boundaries, batasan. Penting untuk lo mau dan bisa mengklasifikasi mana teman yang rasanya bisa dan gak bisa untuk apa di sesuatu hal yang serius di hidup you. Bukan kita nggak percaya sama mereka dan kinerja maupun kapabilitas pribadi yang mereka punya. Tapi kayak biar lebih enak aja nih temenan ke depannya, berrelasi sama mereka ke depannya gitu. Kita juga tuh kadang harus jalanin sendiri beberapa hal serius, bahkan hal yang menyangkut masa depan kita gitu. Benar-benar jalaninnya sendiri dulu tanpa mereka. Betternya gitu for some people dan kebanyakan orang. Tapi di case yang untuk tetap teman sama mereka sampai kita benar-benar finally sampai di masa depan itu sendiri pun ya masih bisa-bisa aja. Tapi maksudnya better untuk gak harus selalu benar-benar diiringin dan mengiringi kita juga loh di proses itu gitu. Sebaliknya juga sih, kita juga gak harus selalu mengiringi mereka gitu di prosesnya mereka, kecuali mungkin some of people sometimes speaks loud or want you to help them gitu di prosesnya itu, ya gak apa-apa gitu. Tapi kan itu kalau diminta sudah juga gitu. Gak tanpa diminta juga sih maksudnya, kebanyakan harusnya lo sadar gak sih maksudnya pas temenan lama sama dia, bahkan sebelum lo bener-bener jadi bestie or ngecap dia, atau kalian udah saling percaya bahwa kalian itu buat satu sama lainnya ya true friends gitu, sebelum kalian sama-sama mencap dia sebagai demikian, maksudnya kalian lebih bisa paham gimana sih tipe teman kalian gitu, dan kalian biasanya cocokin that's way buat kalau kayak masing-masingnya lagi di prosesnya gitu. Dan some of us needs help. Itu tuh caranya gimana kalian udah mempelajarin selama berteman ya best gitu. Enggak yang gue gak bisa ngecek bahwa nunggu diminta tolong sama dia baru nyamperin itu. Kadang kan ada tipe orang yang mungkin kita harus peka dulu dan harus ulurin tangan dulu nih buat orang itu gitu. Ya boleh sih sometimes kayak gitu, cuman itu kan balik lagi disesuaikan kepada bagaimana orangnya gitu. Gak bisa dong orangnya ternyata orangnya tuh gak minta tolong tapi lo sosokan mau nolong gitu, or lo selalu kayak nawarin bantuan gitu yang padahal tuh orang kan ada titik nyaman dan gak nyamannya ya bes kayak gitu. Gue yang perlu dihindari adalah selalu mengiringi dan diiringi sih, apalagi kalau kalian teman-teman lagi sedang berproses. Bukan berarti kayak berarti nanti jatuhnya gak akan selalu ada dong satu sama lain, padahal kan best friends ya selalu ada in many situation, in many time ya. Coba aja lo pikir orang-orang yang rasanya temenan banget terus mereka ketemu setiap waktu banget, setiap situasi banget, apalagi setiap situasi hati. Lo bisa bedain sama orang yang ternyata mereka temenan tapi tahu temenan best friends bestie, tapi mereka batasan bahwa kayak kita ketemunya di waktu tertentu ya, kita ketemu pas situasi hati, mungkin yang satu lagi sedih gitu, tapi mereka emang pengen untuk dihibur, maksudnya pengen untuk ketemu. Kan ada orang yang beberapa waktu sedih butuh waktu untuk nenangin diri, terus kayak pengen sendiri dulu gitu, and you should understand that. Namanya ya guys. Oke,
demi kenyamanan, demi keamanan, bahkan kebaikan satu sama lainnya, demi keutuhan keutuhan pertemanan itu sendiri, keutuhan relasi itu sendiri. Tetapin batasannya, cantik, manis, ganteng, bagat, imut. Terus gue tiduran ya, izin prinsip. I think kalau memang seseorang gak ditakdirin for you, ya sampai kapanpun tuh gak akan pernah ada waktu dan kesempatannya buat kalian tuh bisa untuk ketemu. This is so sad gitu. Sebenarnya kadang we never really know bahwa Des tuh emang takdir or not gitu. Tapi rasanya ketika sesuatu itu emang contohnya ya, case-nya di sini adalah gue pengen sama nih yang gak dari dulu banget sih anjir. Dari lama banget gue tuh penasaran banget sama dia, dan kayaknya waktu tuh emang gak pernah ngasih kesempatan untuk gue bersama dengan dia, dan dianya gak pernah bisa untuk dipertemukan buat gue dan kayaknya untuk hal-hal yang kayak gue tuh kayak udah merasa aja kalau emang lama-lama sesuatu itu rasanya gak pernah terwujud, itu rasanya gak pernah bener-bener realisasi lah. Ya emang gue udah takdir kayak gitu, baby gitu, tapi gue sih masih naruh harapan dan masih ada keyakinan kecil bahwa semua ini bisa berproses sometimes dan akan berakhir jadi seperti apa yang gue dan orang terdekat gue bahkan dia dan orang terdekatnya baca lagi ya, dia dan orang terdekat ekspektasinya gitu banget. Kita akan jadi yang lain tuh, tapi karena gue gak pernah rasanya dengan berkabar bahwa keberkasan pokoknya gitu sih guys, if something doesn't ditakdirin for you, kayaknya gak akan ada waktunya buat mereka dipertemukan sama mereka dipertemukan. Gimana dengan ternyata ada orang-orang yang emang gak jodoh tapi mereka sempat ketemu dan jalin hubungan bareng, tapi ternyata yang endingnya gak jodoh gitu. Tapi rasanya gak adil ketika ada orang yang juga ngerasain kayak gini, maksudnya kayak dia emang gak ditakdirin buat bersatu walaupun sama-samanya punya keinginan besar untuk mau bertemu gitu. Tapi emang ada momen-momen yang selalu gak akan bisa ketemu gitu, gak akan dipertemukan gitu, yang rasanya kayak but we never really know Allah skenario, God skenario bagi keluarga dan juga pihak lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah untuk bisa pada anak-anak. Gue tau mungkin kadang orang-orang yang emang sempat dikasih waktu dulu nih untuk tetap bareng, tetap ketemu sama orang-orang yang ternyata emang bukan jodohnya, tapi seenggaknya mereka dikasih kesempatan untuk bertemu bahkan bersatu yang walau hanya sementara dia emang bukan jodohnya gitu. Karena mungkin setiap orang kan punya daya dan kadar penerimaan, dan lo gak tau nih ketika sesuatu yang buruk or sesuatu
yang terjadi di hidup lo, dan ternyata setelah hal itu tuh udah gak bisa terjadi lagi di hidup lo tuh setelahnya bakal gimana gitu. Maybe gue ngerti ya, Allah maaf banget, tapi kayaknya gue ada sedikit banyak bahwa kayak gak semua orang bisa ngerasain hal yang kayak tadi gue ceritain. Karena ya balik lagi daya dan kadar penerima orang-orang ketika dia udah ngalamin hal sepahit itu tuh kayak gimana. Ada orang yang mungkin akan sehancur seberkeping-keping itu gitu. Walau ada sih orang-orang yang hancur berkeping-keping gitu, tapi kan emang skenario ujung-ujungnya mereka bisa gitu. Maksudnya kayak mereka kayak move and life is continuing gitu, dan mereka tetap bisa berjalan aja gitu hidupnya. Tapi mungkin orang-orang yang gak dikasih kesempatan untuk demikian, gak tahu. Dan emang porsi dia emang gak di situ, maksudnya kayak bukan mengecilkan daya dan kadar penerima dia lebih kecil dari orang-orang yang sempat bersama, tapi kayaknya Tuhan tuh punya skenario yang lebih indah, mungkin yang better, positif tinggi menurut anjir or misalnya emang dipaksain banget untuk berkenan ketemu. Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Perlu saya jelaskan bahwa konsep sebenarnya dari tugas organisasi partai Gerindra ini adalah memiliki teknik kompak, bergerak dan berdampak. Ini juga kalau misalnya dipaksa yang ada di Indonesia kemarin, dan fokusnya untuk hari ini kalau dipaksain jadi kediaman Prabowo ini akan dan dilakukan ternyata setelahnya menggunakan benar-benar hancur ya, dan kayak kehidupan itu akan kayak gitu kan, when